Hai semuanya, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi konsep kebudayaan. Simak video materi berikut ini ya. Nah, sebelum kita memasuki materi yang pertama, di sini terdapat gambar yang dapat kita analisis bersama. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin berpendapat? Di sini terdapat pengertian kebudayaan. Jadi, kebudayaan itu adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang diperoleh melalui proses belajar. Nah, kebudayaan ini mencakup nilai, norma, adat istiadat, pengetahuan, bahasa, dan juga kesenian. Nah, dalam kajian antropologi ini, kebudayaan itu dipandang sebagai pedoman hidup yang mengatur pola pikir, sikap, dan perilaku manusia dalam bermasyarakat. Nah, di sini terdapat juga fungsi dari kebudayaan, di mana fungsi kebudayaan itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai pedoman hidup masyarakat, yang kedua, pemersatu kelompok masyarakat, dan yang ketiga, identitas atau jati diri suatu komunitas. Nah, pengertian dari fungsi kebudayaan sebagai pedoman hidup masyarakat itu, kebudayaan memberikan aturan, norma, dan nilai yang dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari agar masyarakat itu dapat hidup teratur dan harmonis. Fungsi yang kedua ini, kebudayaan itu menyatukan individu dengan latar belakang yang berbeda melalui bahasa, adat, kepercayaan, dan tradisi. Nah, contohnya itu di sini pastinya kita kan berasal dari daerah yang berbeda. Namun kita di sini itu tetap dapat mengobrol dan bermain dengan menggunakan satu bahasa. Nah, sehingga dari perbedaan yang ada ini terciptanya suatu kebersamaan. Nah, pada fungsi kebudayaan yang terakhir ini yaitu identitas atau jati diri suatu komunitas, yang dimana kebudayaan ini menjadi ciri khas yang membedakan satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, sehingga menjadi tanda pengenal suatu komunitas. Contohnya, di daerah kita ini mungkin memiliki kebudayaan sendiri. Nah, itu yang dapat menjadikan suatu tanda identitas dari komunitas itu. Nah, sekarang kita ke unsur kebudayaan. Jadi, unsur kebudayaan itu ada 7. Yang pertama itu ada sistem religi. Jadi, sistem religi ini merupakan suatu kepercayaan masyarakat kepada Tuhan atau hal-hal yang gaib yang diikuti dengan aturan upacara. Nah, sama seperti yang ada di gambar slide sebelumnya. Itu kan salah satunya menunjukkan sistem religi, yaitu orang yang sedang bersembahyang di pura. Nah, gimana sih kalau nggak ada sistem religi ini? Jadi, kalau nggak ada sistem religi ini, itu akan kehilangan salah satu pilar utama dalam pembentukan norma dan nilai sosial. Misalnya, nggak ada upacara, nggak ada hari raya besar, nggak ada upacara perkawinan atau lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada organisasi sosial atau kerabatan. Jadi dalam sistem ini itu berkaitan dengan cara bagaimana memahami manusia untuk membentuk masyarakat melalui kelompok sosial. Nah, ini juga berkaitan dengan kekerabatan, yang dimana kerabatan itu kan akan perkawinan yang akan menghasilkan keturunan. Jadi di setiap suku bangsa itu kan memiliki kekerabatan, aturan adat tradisinya itu yang berbeda-beda sesuai dengan tradisi dan nilai budayanya. Lalu yang ketiga itu ada pengetahuan. Jadi pengetahuan ini itu tuh bagaimana cara masyarakat itu mengerti dan mengatur kehidupan mereka. Misalnya cara bertani, mengenal musim, atau menjaga alam. Nah, di pengetahuan ini bukan hanya kita pelajari di sekolah, melainkan bisa dari kebiasaan atau pengalaman yang diwarisi oleh orang tua ke kita. Yang keempat itu ada bahasa. Jadi bahasa itu merupakan salah satu komunikasi satu sama lain, bisa lewat kata atau tulisan. Jadi kan di Indonesia ini banyak sekali bahasanya. Misalnya di Pulau Jawa itu ada suku Jawa dan suku Sunda. Nah, bahasa mereka itu kan berbeda-beda, tapi maknanya itu sama walaupun bahasa yang mereka gunakan itu berbeda-beda. Jadi misalnya lewat bahasa ini kita bisa menilai adat tradisi itu bisa diwarisi dari generasi ke generasi juga gitu. Lalu yang kelima itu ada kesenian. Jadi
Kesenian ini merupakan hasil kreativitas manusia yang menunjukkan keindahan dari budayanya mereka. Misalnya bisa lewat tarian, musik, ukiran, atau pakaian adatnya. Jadi ini tuh merupakan salah satu hal yang penting. Jadi kita kan melihat nih bahwa misalnya kita dari Jawa terus kita main ke Bali, kita pasti pengen tahu kan apa ciri khas suatu budaya yang ada di Bali. Misalnya kayak yang ada di media sosial itu banyak sekali yang ke Bali itu melihat tari kecak yang ada di Uluwatu. Itu salah satunya. Yang keenam itu ada mata pencaharian. Jadi mata pencaharian itu bagaimana cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, tempat tinggal. Contohnya itu bertani, berburu, dan meramu atau bercocok tanam di ladang, bahkan bisa menangkap ikan. Nah, misalnya kita kalau menangkap ikan, kita bisa kan jual ikan tersebut ke orang-orang, itu kan termasuk ke mata pencaharian. Lalu yang terakhir itu ada peralatan dan teknologi. Nah, dalam sistem ini itu bagaimana cara dan alat yang digunakan untuk manusia untuk mempermudah kehidupan sehari-harinya. Misalnya kita memasak gak mungkin kan kalau kita pakai tangan, pasti kita membutuhkan pisau atau tempat. Nah, itu termasuk ke peralatan dan teknologi. Nah, misalnya juga ada alat modern nih sekarang seperti mesin atau kendaraan. Seperti itu. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan proses perubahan dan pewarisan kebudayaan. Nah, di sini proses perubahan dan pewarisan kebudayaan ini memiliki 4 istilah penting dalam ilmu sosial budaya, yaitu yang pertama ada akulturasi, asimilasi, difusi, dan inovasi. Nah, yang pertama itu ada akulturasi, di mana akulturasi ini adalah proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang bertemu dan saling memengaruhi, tetapi masing-masing tetap mempertahankan ciri khasnya. Contohnya seperti seni bangunan Masjid Kudus yang memadukan budaya Islam dengan arsitektur Hindu-Buddha. Nah, yang kedua ada asimilasi, di mana asimilasi ini adalah proses pembauran dua kebudayaan yang berbeda hingga menghasilkan kebudayaan baru dan hilangnya kebudayaan lama. Contohnya itu perkawinan campuran antar suku atau antar bangsa yang kemudian melahirkan tradisi baru. Yang ketiga ada difusi, di mana difusi ini adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Contohnya itu adalah penyebaran makanan cepat saji dari barat ke berbagai negara di dunia. Yang keempat ada inovasi. Ini adalah proses penemuan baru dalam kebudayaan yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Contohnya itu pemanfaatan internet sebagai media komunikasi dan pendidikan. Jadi keempat proses ini menjelaskan bagaimana budaya bisa berubah, berkembang, diwariskan, bahkan melahirkan budaya baru dalam kehidupan masyarakat. Kali ini kami akan mengajak Anda menjelajahi salah satu kampung adat yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Naga. Secara geografis, Kampung Naga berada di lembah jurang, tepatnya di bawah jalan yang menghubungkan antara Garut dan Tasikmalaya. Masyarakat Kampung Naga memegang prinsip hidup yang berdampingan dengan alam. Mereka benar-benar memperhatikan betul segala sisi kehidupan, mulai dari prinsip hidup hingga hal-hal yang lebih praktis haruslah berasal dari alam, untuk alam, dan kembali ke alam. Area Kampung Naga sendiri terbagi menjadi area luar dan area dalam. Nah, adapun solusi permasalahan dari Kampung Naga ini adalah masyarakat Kampung Naga berhasil menjaga kelestarian budaya mereka karena memiliki komitmen yang tinggi terhadap adat dan tradisi leluhurnya. Mereka menjalani aturan adat dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari sistem permukiman, tata cara berpakaian, upacara keagamaan, hingga pengelolaan alam secara lestari. Nah, kepemimpinan adat yang kuat dan dihormati berperan besar dalam mengarahkan masyarakat agar tetap patuh pada norma-norma budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Selain itu, masyarakat Kampung Naga ini memiliki sikap selektif terhadap pengaruh luar, termasuk dari dunia modern dan sektor pariwisata.
Nah, mereka membuka diri terhadap kunjungan wisatawan namun tetap menerapkan batasan agar tidak mengganggu nilai-nilai budaya yang ada. Misalnya, pembangunan fasilitas modern dibatasi dan pengunjung harus mengikuti aturan adat yang berlaku. Dengan cara ini, Kampung Naga mampu menjadi contoh harmoni antara tradisi dan perkembangan zaman. Mereka menunjukkan bahwa modernisasi tidak selalu berarti meninggalkan budaya, melainkan bisa menjalankan berdampingan dengan tetap mengedepankan identitas, kearifan lokal, dan penghormatan terhadap leluhur. Nah, sekian dari materi dari kami. Bye-bye semuanya. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan video tampilan dari kami. Terima kasih sudah menonton dan see you.